Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 2 dengan tema hidup rukun di masyarakat. Pertama-tama, mari kita lihat tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kamu dapat menyebutkan kalimat penolakan dalam teks cerita yang berkaitan dengan sikap hidup rukun. Yang kedua, kamu dapat menunjukkan contoh perilaku di masyarakat sesuai sila pertama dan sila kedua Pancasila. Dan yang ketiga, kamu dapat menceritakan pengalaman menerapkan sila pertama dan sila kedua Pancasila di masyarakat. Materi pelajaran hari ini, ayo kita membaca. Bacalah percakapan di bawah ini dengan percaya diri. Mari kita baca bersama-sama. Guru akan menentukan siapa yang menjadi Udin, Badu, dan Edo. Nah, di sini ada percakapan antara Udin, Badu, dan Edo. Pertama-tama, mari dimulai dari Udin. Coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah. Edo menjawab, wah, iya, airnya juga tergenang. Udin, bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Badu, membersihkan got? Aku tidak mau got kan kotor dan bau. Edo, aku kurang setuju, Din. Membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Badu, betul, Din. Sudah, biarkan saja. Udin, tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan. Itu, bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan. Udin, aku setuju, Do. Badu, aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got. Nah, demikian itu tadi adalah percakapan antara Udin, Edo, dan Badu. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai percakapan di atas. Nah, di sini ada 4 pertanyaan. Kita harus menjawabnya sesuai dengan bacaan yang telah kita baca bersama itu tadi. Yang pertama, apakah gotong royong diperlukan di dalam masyarakat? Menurut kalian, apakah perlu sikap gotong royong di masyarakat? Ya, benar. Sikap gotong royong sangat diperlukan di dalam masyarakat. Pertanyaan kedua, apakah terdapat kalimat penolakan pada teks percakapan di atas? Pada teks cerita itu tadi, apakah kalian menemukan kalimat penolakan?
Ya, ada. Kemudian nomor 3, tuliskan kalimat yang menunjukkan penolakan tersebut. Coba yang kalian temukan tadi kalimat apa yang termasuk kalimat penolakan? Aku tidak mau ah. Ya, benar. Ini termasuk kalimat yang menunjukkan penolakan. Apakah kalian menemukan lagi selain aku tidak mau ah ini? Aku kurang setuju. Ya, ini juga termasuk kalimat penolakan. Nomor 4, tuliskan kalimat yang menunjukkan persetujuan. Nah, dari cerita percakapan tadi, coba kalian sebutkan kalimat yang menunjukkan persetujuan. Aku setuju, Do. Ya, itu menandakan kalimat yang menunjukkan persetujuan. Apakah kalian menemukan lagi? Aku juga setuju jika demikian. Ya, dari percakapan cerita itu tadi ada 2 kalimat penolakan dan 2 kalimat persetujuan yang telah kalian temukan. Sekarang, ayo kita berlatih. Tuliskanlah kembali percakapan di atas menjadi sebuah cerita. Nah, mari kita tuliskan kembali percakapan itu tadi menjadi sebuah cerita. Perhatikan hal-hal berikut sebagai panduan menulis cerita. Jadi, ketika kalian menulis cerita, kalian harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Nah, di sini ada 5 hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, tulis judul yang sesuai dengan cerita. Kemudian yang kedua, orang yang berbicara itu kalian sebutkan siapa saja. Nomor 3, kegiatan yang dilakukan. Nah, mereka apa yang sedang dilakukan kalian tuliskan. Kemudian alasan dilakukannya kegiatan. Mereka melakukan kegiatan itu alasannya kenapa? Perlu kalian tuliskan juga. Dan yang terakhir, cara melakukan kegiatan. Bagaimana cara mereka melakukan kegiatan? Itu nanti kalian tuliskan menjadi sebuah cerita. Mari kita tulis bersama-sama. Pertama, kita beri judul. Judul apa kira-kira yang sesuai dengan teks cerita itu tadi? Membersihkan got boleh. Kemudian kalimat apa? Yang pertama kira-kira. Nah, kalian tulis nama-nama orang yang ada dalam cerita. Udin, Edo, dan Fadu melihat got yang kotor. Kemudian kalimat kedua. Udin mengusulkan kegiatan gotong royong membersihkan got. Nah, kalimat berikutnya. Ya, yang terjadi adalah Badu menolak karena tidak mau terkena kotoran. Kemudian, apa yang terjadi? Edo juga menolak karena merasa tidak mampu. Ya, akhirnya mereka mengusulkan kegiatan gotong royong kepada Pak RT. Ini adalah contoh menceritakan kembali teks percakapan yang telah kita baca bersama-sama tadi.
Sekarang ayo mengamati. Warga bergotong royong membersihkan got. Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang, lingkungan kembali bersih. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada keluarga yang sedang mau izin kepada orang-orang yang sedang bekerja bakti. Kira-kira mau izin apakah mereka? Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Oh, ternyata keluarga ini kan datang terlambat untuk mengikuti kerja bakti karena mereka harus beribadah ke gereja terlebih dahulu. Kira-kira bagaimana jawaban warga masyarakat lainnya? Baik, Pak, tidak apa-apa. Kemudian perhatikan gambar berikutnya. Mari kita beristirahat sejenak. Nah, kemudian ada yang menjawab, saya izin pulang untuk melaksanakan ibadah. Nah, sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Nah, jadi dari dua gambar tadi, kira-kira manakah yang termasuk sila pertama dan manakah yang termasuk sila kedua? Tuliskan pada tabel berikut ini. Nah, di sini ada tabel dua kolom. Kolom pertama, ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama. Dan yang kedua, kolom sebelah kanan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini mari kita tuliskan dari kedua gambar tadi, manakah yang termasuk sila pertama dan manakah yang termasuk sila kedua. Dari gambar yang pertama tadi, kira-kira apa? Ya, izin datang terlambat karena mau beribadah ke gereja terlebih dahulu, termasuk pengamalan sila pertama. Kemudian, mempersilahkan datang terlambat karena harus beribadah dahulu. Berarti ini mereka menghargai ya kepercayaan orang lain karena biasanya kalau hari Minggu umat Kristen pergi ke gereja. Jadi mereka mengizinkan untuk datang terlambat supaya mereka bisa beribadah terlebih dahulu. Nah, mempersilahkan datang terlambat ini termasuk sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tahu ya perbedaannya? Kalau sila pertama itu mereka berbicara izin. Yang kedua mereka mengizinkan. Nah, perbedaannya di situ. Kemudian di gambar yang kedua, kira-kira mana yang termasuk contoh sila pertama dan sila kedua? Ya, izin pulang untuk beribadah. Ini tadi gambar kedua adalah waktu sudah siang hari. Saat kerja bakti, izin pulang untuk beribadah, termasuk contoh pengamalan sila pertama. Yang termasuk sila kedua, pada gambar kedua yang mana kira-kira? Nah, beristirahat saat kegiatan gotong royong
untuk memberi kesempatan beribadah. Memberi kesempatan beribadah orang lain adalah termasuk contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Sekarang tugas kalian adalah bercerita, yaitu ceritakan kegiatanmu di lingkungan masyarakat yang sesuai dengan pengamalan sila pertama dan sila kedua. Jadi kalian coba menceritakan pengalaman kalian tentang pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila saat berada di lingkungan masyarakat. Kalian tulis di buku tugas kalian menggunakan huruf lepas seperti biasanya. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, sekarang kamu bisa menyebutkan kalimat penolakan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun. Yang kedua, sekarang kamu bisa menunjukkan contoh perilaku di masyarakat sesuai sila pertama dan sila kedua Pancasila. Yang ketiga, sekarang kamu bisa menceritakan pengalaman menerapkan sila pertama dan sila kedua Pancasila di masyarakat. Pesan moral untuk pembelajaran hari ini, jaga lingkungan agar tetap bersih adalah tanggung jawab kita semua. Sekian pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.